Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى بسر الأسرار. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال شيخ المؤلف وإن كان جنبا قدم ما شاء وإن كان محدثا تيمم عن الجراحة وقت غسل العليل ثم إن كان عليه جبيرة نزعها وجوبا فإن خاف من نزعها غسل الصحيحة ومسح عليها وتيمم عما تحتها في الوجه واليدين ويجب عليه القضاء إذا وضع الجبيرة على غير طهر أو كانت في الوجه واليدين ويقضي إذا تيمم للبرد أو تيمم لفقد الماء في الحضر والمسافر العاصي بسفره. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Lanjutkan kajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah kalangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bahfadl di dalam ilmu fiqh. Lanjutan dari bab tayammum yang berkaitan dengan apabila dua masalah tentang orang yang junub tadi karena sakit dan karena tidak ada air. Yang selanjutnya orang yang muhdis sudah yang tidak ada air wudu ya. Sekarang dia junub. Bagaimana untuk memandi mengganti tayamum? Tetap orang yang junub itu tidak ada air diganti dengan tayamum, cukup dia mentayamumkan wajahnya dan tangannya, bukan badannya sekujur badan, bukan. Ya. Fa in kana junuban, apabila dia dalam keadaan junub dan tidak ada air, ya, qaddama ma syaa, ya, dia berdalam keadaan tersebut, ya, dia punya air sedikit, dipakai juga sedikit boleh, ya, dalam keadaan dia bisa menggunakan seember saja, ya, cukup digunakan, yang lainnya ditayamumkan. Kalau dia dalam keadaan tadi ada sesuatu jabirah, namanya sesuatu yang luka yang dibalut, patah, ditaruh kayu-kayu, bambu-bambu, dibalut. Nah, itu tidak bisa dibuka. Ya. Wa in kana muhdithan, ya, tayammama 'anil jirahah waqta ghaslil 'alil. Kalau dia dalam keadaan batal wudunya, dia mau bertayamum, sedangkan ada balutan-balutan di badannya, ya, tayammama 'anil jirahah. Yang dibalut tersebut, luka tersebut, baik di muka ataupun di tangan. Ya. Dia cukup waqta ghaslil 'alil. Ya. Dia bertayamum di mana yang mau dibasuh. Misalnya dia cuci mukanya sehat, tidak ada yang sakit. Oh, pembalutnya di tangan. Di tangan ini dia sekarang bertayamum lagi. Tayamumnya tentunya di muka. Mukanya dihanduk, dibersihkan dengan handuk, baru ditayamum muka dan tangan. Penggantinya selalu tayamum dengan muka dan tangan. Tsumma in kana alaihi jabirah. Diumpamakan jadi patah tangan atau patah kaki, ya, yang lain-lainnya. Maka dia harus menggunakan tayamum, ya, terutama patah tangan. Ya. Kalau bisa dicopot, mudah, gampang, tidak bahaya, dicopot. Tapi kalau tidak, takut kalau itu balutan dicopot nanti malah lama sembuhnya atau merusak tangannya, maka dia cukup, ya, ghasal sahih, yang sehat, wajahnya, badannya, semuanya dicuci dengan air. Yang sakit tadi, yang patah, yang dibalut, yang diban, ya, yang digips, ya, maka dia cukup bertayamum untuk yang luka tersebut atau yang patah tersebut. Wa masaha 'alaiha, nanti dia basuh dengan tempat tersebut dengan tayamum. Wajah digantinya dengan tayamum tangan. Wa tayammama 'amma tahtaha fil wajhi wal yadain. Yang rusak tersebut, yang patah tersebut cukup diganti dengan tayamum, ya. Dia sudah basuh atasnya, misalnya gipsnya di atasnya dicuci, nggak apa-apa, nggak rusak, itu gips, ya. Kayu-kayu, benda-benda yang
basah, nggak dibasahkan saja, tidak di dalamnya. Yang dalamnya baru kita tayamum, karena yang dalam itu kulit, ya. Wa yajibu 'alil qadha. Wajib dalam keadaan dia ada air tapi tidak bisa menggunakan air, digunakan tayamum, dia harus qadha. Walaupun dalam keadaan dia tadi sakit. Misalnya sakitnya tadi dibalut atau digips. Kenapa? Syaratnya kalau mau sholatnya tidak diqadha, dia sebelum membalut, sebelum mengips tangan yang patah tersebut, dia sudah berwudu. Jadi kalau pinter, dia luka, dia patah, dia berwudu buru-buru, sempurna. Walaupun tangannya sedikit-sedikit sakit. Artinya ini tangan sudah diwudukan dahulu, baru dibalut. Nanti dia tidak qadha, karena tangannya itu sudah dibasuh dengan wudu yang sempurna. Kalau tidak, dia harus qadha. Sakit juga, nanti qadha juga. Karena salah tidak berwudu sebelum dibalut atau digips. Baik di wajah, misalnya wajahnya kena bakaran, ya. Sebelumnya diwudu dulu, walaupun rasa sakit, diwudu sebelumnya. Sempurna. Nah, nanti kalau mau dibalut, dia sudah nggak mengqadha sholatnya. Tapi kalau dia tidak wudukan anggota mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya, nanti dia harus qadha. Karena tidak kena air wudu. Ya. Itu untuk memudahkan. Wa yaqdi idza tayammama lil bard. Begitu juga tadi kedinginan, kan ada air, maka dia harus qadha. Karena tayamum itu bagi yang nggak ada air. Kalau ada air, tapi karena dingin sekali, nggak ada alat pemanas, ya, boleh tayamum, tapi dia harus qadha karena ada air. Au tayammama li faqdil ma' fil hadar. Atau kita di kampung kita nih, rumah kita masing-masing napsi-napsi, tetangga nggak kenal tetangga. Di rumah kita nggak ada air. Waduh, keluar tengah malam ke rumah orang bagaimana nih? Aqua nggak ada, ini nggak ada, semua nggak ada, jam-jam nggak ada air. Kita tayamum, nanti qadha. Karena kampung itu masih nggak ada air. Kalau kita bisa ambil air di luar, kita keluar, kita ambil tetangga, itu bagus. Tapi ini nggak mau dia tayamum, dia mau mencari air, langsung ditayamum. Nah, dia kalau dapat air, keluar lagi air, dia tayamum tersebut diqadha dengan sholat dan berwudu. Karena ada air di kampung halamannya. Begitu juga orang musafir, tapi musafirnya maksiat. Berjalanannya dia bermaksiat. Maka dia nggak boleh bertayamum. Nanti kalau dia tayamum, dia qadha. Ya, karena dia musafir, dia bertayamum maksiat. Maksiatnya itu tidak dia membolehkan dia berwudu, ya. Mesti dia pakai wudu sholatnya, ya. Jangan dia bertayamum, nanti dia harus qadha karena dia musafirnya bermaksiat. Penggunaan daripada debu tersebut tayamum, ya, dengan syaratnya debu yang tohir, yang betul-betul suci. Tidak boleh ada najisnya di debu. Dan tidak boleh yang sudah dipakai dari jatuhan muka atau jatuhan tangan. Itu namanya musta'mal. Yang berdebu, yang keluar dari yang sudah dipakai di muka dan di tangan, itu musta'mal. Dan debu itu tidak bercampur dengan pasir, dengan kapur, dengan semen. Jadi campuran, nggak boleh. Yang bersih betul-betul debu. Contohnya, misalnya tanah yang merah, yang kering, bukan yang basah. Yang kering diayak menjadi debu, menjadi kayak tepung begitu. Nah, itulah yang bersih daripada debu tersebut atau tanah yang kering. Tidak boleh bercampur dengan apa? Misal bercampur dengan semen, bercampur dengan pasir, bercampur dengan gula atau tepung, nggak boleh. Dan debu tersebut dia bermaksud untuk memakainya, ya. Dia tepuk dengan tangannya. Nggak boleh datang sendiri begitu angin bawa debu dia begini aja. Enggak, ya. Mesti ada gerakan. Dia debu itu diterima dulu ke tangannya, dari tangan baru dibuang ke mukanya. Itu ada maksud, ada
usaha. Ya. Contohnya disebutkan di sini. Kalau angin hembuskan debu katanya, dia udah digunain aja langsung begini. Oh enggak, mesti ada gerakan. Ambil dulu dengan tanganmu nanti yang berdebu, bukan dengan wajah langsung, ya, dengan tangan. Dia tetap membasuh kedua mukanya dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Nggak boleh satu tepukan sekaligus, nggak. Tepukan pertama dengan muka, tepukan kedua dengan kedua tangannya. Sebelumnya kalau ada najis di badannya, dia hilangkan najis-najis di tangannya tersebut. Najis di mukanya, najis di badannya, dia bersihkan. Dan dia cari kiblat. Gimana kiblatnya? Sebelum dia tayamum. Dan juga udah yakin masuk waktu. Ya, masuk waktu. Sebelum masuk waktu nggak boleh tayamum. Kalau wudhu boleh. Wudhu kita sebelum jam 11 kita ada wudhu boleh. Kalau tayamum tidak. Masuk waktu dulu, tahu kiblat, cari air, baru kita bertayamum. Nggak dapat. Itu. Dan setiap satu sholat, satu tayamum. Zuhur, tayamum. Nanti asar, tayamum lagi. Maghrib, tayamum lagi. Isya, tayamum lagi. Dan subuh, tayamum. Satu sholat fardu, satu kali tayamum. Maka rukun tayamum tersebut, pertama-tama adalah memindahkan debu tersebut. Misalnya debu di nampan, atau di tanah, atau di bumi. Itu memindahkannya penting. Atau tadi, dari hembusan dipindahkan dulu ke tangan, dari tangan baru ke muka. Yang kedua, niyatul istibahah. Nawaitu tayammuma listibahati fardhus shalah. Aku niat membolehkan menggunakan debu untuk kewajiban sholat. Ya. Karena dibolehkan pengganti dari air. Di mana dia waktu menepuk debu tersebut dan nempel ke muka, disitulah tempat niatnya. Nawaitu tayammuma istibahati fardhus shalah. Kalau dia niat untuk yang wajib, maka bisa tayamum ini untuk sholat-sholat sunnah. Ha? Dia bisa untuk sholat jenazah. Ha? Tapi kalau dia niat tayamumnya untuk sholat sunnah, dia tidak bisa untuk sholat yang wajib. Karena niatnya yang sunnah. Dia niatnya tayamum untuk ambil Quran, untuk sholat jenazah, untuk sholat sunnah, bukan sholat yang wajib. Maka nggak bisa untuk digunakan untuk sholat 5 waktu. Kalau sholat dia niatnya tayamum untuk sholat 5 waktu, maka bisa digunakan untuk sholat sunnah dan sholat jenazah. Ya. Dan pembasuhan yang pertama tadi dengan wajah. Ya. Pembasuhan kedua dengan tangan, kanan dan kiri sampai sikut. Pengganti wudhu sampai sikut, kanan dan kiri. Dan tertib, muka dulu, baru tangan. Nggak boleh terbalik, tangan dulu, muka, tidak. Ya. Sunnahnya membaca bismillahirrahmanirrahim seperti wudhu. Didahulukan tangan kanan, jangan tangan kiri. Tangan kanan dahulu, itu sunnah. Dan dia sunnah bertayamum dari atas wajah, dari embun-embun, dari jidat ke bawah. Dan sunnahnya lagi, debu ini jangan terlalu tebal. Dia tipiskan debu, jadi tidak terlalu ada yang kasar, ya, yang seperti bedak. Jadi tidak merusak wajah kita. Dan langsung, jangan berhenti. Misalnya tepuk muka, berhenti dulu, ngomong dulu, telepon dulu. Enggak, langsung. Tepukan pertama, langsung disertai tepukan kedua. Enggak boleh ada jeda. Begitu pula tangan katanya, terbuka, supaya masuk ke sela-sela jari. Ya, ke sela-sela jari, tepukan tangan kita. Kalau ada cincin, buang cincinnya, supaya masuk ke sela-sela jari. Tangan kita semua nanti dari sini kena, dari sini kena. Tuh. Nanti diusahakan dari belakang supaya masuk kena debu tersebut. Apabila di pertama dia nggak copot di waktu wajah, belum mencopot cincin, nggak apa-apa. Tapi giliran di tangan dia harus copot. Karena sekarang yang dibasuh tangan, tadi wajah. Ya. Sekarang tangan harus dicopot. Sunnahnya dia basuh semua anggota yang ditayamumkan. Nggak boleh hanya setengahnya saja. Semuanya. Dari awal sampai sikut terus.
Begitu juga wajah dari atas sampai, bukan dikucap, cukup hanya dia ratakan saja. Dah. Jadi kena sini, seperti gantinya wudhu. Tapi tidak dikucap dan tiga kali, enggak. Cukup sekali saja ya. Begitu juga lengan ya. Tidak boleh ulang-ulang. Sunnahnya madhab kiblat juga di dalam tayamum. Sunnahnya membaca doa dari tayamum ya. Apabila nggak ada air, nggak ada juga tanah, ya Allah, ya, maka dia cukup sholat fardu saja, jangan sholat sunnah, hanya sholat fardu saja, dan nanti digodok, karena nggak ada air, nggak ada apa, nggak ada debu. Debu yang harus kita gunakan tanah, bukan tembok, bukan ataupun jendela, ataupun kursi, ataupun kayu, nggak boleh. Debu dari tanah. Itu namanya menghormati waktu. Sholat zuhur nggak ada air, nggak ada debu, dia langsung dia sholat, ya seperti orang nggak ada auratnya, nggak ada penutup aurat, nggak ada baju, mau nggak mau. Dia sholat seadanya, bajunya hanya segitu ya segitu. Di tempat yang gelap, jangan dilihat orang. Begitu juga nanti kalau dia punya baju, dia sholat lagi dengan baju diqadha. Air nggak ada. Begitu juga debu nggak ada. Sholat menghormati waktu. Tanpa debu, tanpa air. Tapi nanti diqadha. Ya, tidak boleh menggunakan tembok atau apapun yang tidak ada debunya. Ataupun sesuatu permadani tidak ada debunya. Yang kita maksud debu tanah, ya. Baru itu jelas-jelas berdebu tanah, ya. Yang lihat, yang kering, yang berdebu. Adapun sholat tersebut yang kita tidak sholat, misalnya di kapal terbang. Nah, tadi kita bilang air itu digunakan untuk minum, bukan untuk apa. Nanti kalau semuanya pada wudhu, habis di air di kapal terbang. Maka nggak boleh. Padahal ada air tuh, boleh tayamum. Nah, tapi tayamumnya juga salah. Misalnya tayamumnya di tembok kapal terbang nggak ada debunya, atau bangku nggak ada debunya, atau senderan bangku orang di tembok nggak boleh. Semuanya tidak berdebu, yang berdebu tanah. Jadi mazhab kita terlalu ya konsekuen debu yang tanah, bukan debu yang lain-lain ya. Kalau tidak ada silahkan tanpa air, tanpa debu. Nanti sholatnya itu menghormati waktu dan nanti diqadha. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama ahkam bi sirri asraril Fatihah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة وهب لنا من لدنك علما نافعا واهدينا دنيا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أغننا بالعلم زينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.